Yo, kembali lagi di channel Okawaii. Di sini gue akan membahas kelanjutan anime Hataraku sama bagian ketiga atau part ketiga. Yang belum lihat part 1 dan part 2 ada di deskripsi. Bagi yang belum tahu anime ini, gue saranin nonton animenya terlebih dahulu biar kalian tidak bingung dengan video yang gue buat kali ini. Video kali ini lumayan panjang, tapi tenang saja buat kalian semua, sudah gua ringkas sesingkat mungkin dan sepadat mungkin agar kalian tetap memahami inti cerita dari video kali ini. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Keesokan harinya setelah kejadian di part kedua di mana Alas Ramus mendatangi tempat kerja Mao, Emi sudah berjanji bahwa dia akan ke apartemen Mao setelah bekerja. Rika adalah teman Emi di kantor. Dia melihat Emi yang akhir-akhir ini kurang bersemangat. Rika menanyakan kepada Emi, "Apa yang kau ributkan lagi bersama Mao?" Emi yang mendengar itu langsung menjawab, "Tidak, aku tidak bertengkar dengan Mao." Ya, jawaban dengan ala-ala sendiri gitu. Kalian kan bisa membayangkannya. Oke, lanjut. "Lalu apa yang membuatmu menjadi kurang bersemangat?" kata Rika kepada Emi. Emi menjelaskan bahwa saat ini dia berada di permasalahan yang cukup serius mengenai anak kecil. Rika yang mendengar hal itu langsung terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak menyangka bahwa temannya yang sudah dia anggap sebagai sahabat telah memiliki anak kecil. Kemudian Rika menanyakan kepada Emi, "Apakah itu anakmu dengan Mao?" Tentu dijawab tidak oleh Emi. Emi memberitahukan kepada Rika bahwa anak kecil tersebut bukanlah anaknya, melainkan anak kecil tersebut mengira bahwa dia adalah ibunya. "Mungkin wajahmu dengan ibunya persis, maka dari itu dia mengira kau adalah ibunya. Karena tidak mungkin seorang anak kecil akan lupa dengan wajah ibunya, kecuali dia sejak lahir sudah tidak melihat wajah ibunya," kata Rika. Perkataan Rika ada benarnya juga, sebab Emi di saat kecil dia selalu mengira bahwa orang lain adalah ibunya, padahal dia sampai saat ini tidak tahu wajah ibunya seperti apa. Dirasa permasalahan ini mulai serius, Rika menegaskan, "Jika kau ingin merawat bayi itu sampai besar nanti, maka kau harus bersungguh-sungguh dalam merawatnya, seperti memberikannya makan setiap hari dan mengurus semua keperluannya. Jika tidak, maka kau harus menjelaskannya kepada Mao." Emi yang mempunyai jiwa pahlawan, sehingga dia akan mengambil jalan menjadi seorang ibu dari Alas Ramus. Rika yang mengetahui keputusan Emi akan merawat anak kecil tersebut, memberikannya 3 buah tiket diskon wahana di taman hiburan. Dia berpikir akan lebih bagus membuat kenangan bersama anak kecil jika kita mulai dari taman hiburan. Emi yang tidak mempunyai ide lain langsung menerima saran dari Rika. Singkat cerita, jam kerja dari Emi sudah berakhir. Dia tiba di apartemen Mao dan mengeluarkan 3 buah kupon diskon taman hiburan yang terletak di distrik Bunkyo. Begitu juga dengan Mao. Dia mengeluarkan tiket yang sama dengan Emi. Tiket tersebut dia terima dari Kisaki sang manajer. Mao dan Emi bingung harus diapakan 6 tiket tersebut. Mao mulai berpikir dan berkata, "Bagaimana aku dan Alas Ramus saja yang pergi ke taman tersebut?" Alas Ramus menjawab, "Tidak mau, kita harus pergi bersama Mama," dalam kutip Emi. "Lalu bagaimana jika kau saja pergi bersama Mama?" kata Mao kepada Alas Ramus. Alas Ramus masih menjawab yang sama, "Tidak, kita harus pergi bersama dengan Papa." Dirasa tidak ada jalan lain, Mao memutuskan pergi bersama Alas Ramus dan Emi. Emi yang mengetahui perasaan Chiho yang suka terhadap Mao merasa terbebani karena dia dan Mao beserta Alas Ramus akan membuat kenangan indah seperti layaknya sebuah keluarga. "Apa tidak masalah kalau aku, Mao dan Alas Ramus pergi ke taman hiburan?" Sebenarnya pertanyaan yang Emi tanyakan bertujuan agar Chiho mengetahui dan melarangnya. Namun apa yang dipikirkan oleh Emi tidak semuanya benar. Justru Chiho membolehkan Emi, Mao dan Ramus pergi ke taman tersebut dengan beberapa pertimbangan, yaitu menyuruh Asia mengikuti Mao. Jika orang yang bersangkutan dengan Ramus tiba, maka kau bisa melindungi Mao dari ancaman tersebut. Singkat cerita, malam pun berlalu. Mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Suzuno masih shock terhadap keputusan Chiho yang membolehkan Mao dan Emi pergi ke taman tersebut. Dia terus terpikirkan kejadian itu saat berada di kamarnya yang berada di sebelah ruangan Mao. Karena terus terpikirkan, dia memutuskan untuk menemui Chiho. Dia berlari sekuat tenaga dan akhirnya bertemu dengan Chiho. Dia menanyakan kepada Chiho mengenai apa yang dipikirkannya, yaitu memperbolehkan Mao dan Emi pergi berdua. Karena dia akan berpikir bahwa Mao akan dibunuh oleh Emi nanti. Chiho yang mendengar perkataan itu dari Suzuno cuma bisa tersenyum. Karena dia tahu bahwa Emi tidak sebegitunya membenci Mao. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah orang yang mengirim Ramus ke Jepang, kata Chiho. Suzuno kembali ke apartemennya. Di sana dia melihat Ramus dan Mao sedang bermain.
Kemudian dia menghampiri Asia dan menanyakan apakah setuju dengan syarat dari Chiho mengikuti Mao dan Emi ke taman hiburan. Asia bingung harus berbuat apa. Kemudian Urashihara menyarankan agar Asia pergi mengikutinya. Mengetahui niat yang tidak baik dari Urashihara, Asia langsung menjawab bahwa dia tidak akan ikut karena dia takut Urashihara akan memesan barang-barang anehnya lagi. Kemudian Suzuno menghampiri Mao dan berkata, apakah kau tidak masalah pergi bersama Emi? Mungkin dia akan membunuhmu di sana, atau orang jahat yang mengirim Ramus akan membunuhmu. Emi tidak akan melakukan hal itu di depan banyak orang. Lagian jika musuh yang mengirim Ramus berniat ingin menghabisi kita, dari awal pasti kita sudah dihabisi. Dan buat apa tujuannya dalam mengirim Ramus kepada kita? Kata Mao kepada Suzuno sambil bermain dengan Ramus. Kita berpindah kepada Emi yang berada di apartemennya. Dia merasa kelelahan dengan semua kejadian yang dia alami saat ini. Ketika dia sedang beristirahat, tiba-tiba suara HP-nya berdering. Ternyata yang menelponnya merupakan teman seperjuangannya, yaitu berada di NT Isla yang bernama Emerada. Emi mengangkat telepon dari Emerada, dan yang pasti dia menjawab dengan nada yang biasa saja agar temannya tidak menyadari bahwa dia saat ini sedang dilanda masalah. Namun semua yang dilakukan Emi gagal. Emerada sudah mengetahui Emi sedang mengalami masalah melalui insting seorang wanita. Emerada menanyakan kepada Emi, masalah apa yang sedang kau hadapi? Emi menjelaskan bahwa saat ini dia mendapatkan masalah dengan anak kecil yang dikirim dari portal surga. Emerada baru pertama kali mendengar bahwa portal surga sudah lama tidak digunakan, dan yang pasti orang tersebut pasti sangat kuat sehingga berhasil membuka portal surga yang membutuhkan energi yang cukup banyak. Karena sudah terlalu malam, Emerada menutup teleponnya. Kemudian Emi menyalakan TV-nya sambil berpikir bahwa dirinya harus pergi ke salon untuk mempercantik diri agar tidak terlihat kelelahan. Hari demi hari terus dilewati tanpa adanya gangguan. Hingga di hari itu tiba, Mao dan Ramus dibangunkan oleh Asia agar bersiap-siap. Setelah bersiap-siap, Mao lupa akan satu hal. Dia harus pergi ke tempat Paman Hirose, tempat biasa dia memperbaiki sepeda maupun sepeda dibelikan Suzuno 1 minggu yang lalu. Dia pergi ke Paman Hirose menanyakan bahwa sepedanya saat ini bisa dipasangkan fitur tambahan seperti keranjang. Paman Hirose terkejut melihat Mao membawa anak kecil bersamanya. Anak kecil ini adalah kerabat jauhku, sehingga aku harus merawatnya di saat kerabatku sedang sibuk, kata Mao sambil melihat-lihat keranjang. Paman Hirose langsung memberikan saran agar memakai keranjang yang pas buat ukuran anak kecil tersebut. Singkat cerita, Mao membeli keranjang tersebut dan menuju ke stasiun bersama Ramus. Di stasiun, Ramus merasa senang karena pertama kali menaiki kereta. Akhirnya mereka tiba di stasiun yang dekat dengan taman hiburan. Di saat mereka akan keluar dari stasiun bawah tanah, di belakang tanpa disadari ada Asia yang mengikutinya. Begitu juga dengan Chiho yang penasaran dengan Emi. Karena Emi mau menerima saran darinya, seharusnya jika dia memang musuh Mao pasti tidak mau menerima saranku. Itu yang terlintas di pikiran Chiho. Ketika mereka berdua mengikuti Mao dari belakang, tiba-tiba Rika mengejutkan mereka dari belakang. Rika juga ingin mengetahui apa yang dilakukan Emi dengan penampilan seperti itu. Chiho yang bingung apa maksud dari Rika, kemudian melihat keluar dan ternyata Emi berpenampilan sangat cantik sampai-sampai membuat Mao cuma terdiam melihat kecantikan Emi. Chiho yang mengetahui hal itu langsung merasa dirinya sedang terjun bebas. Rika yang melihat wajah Chiho terlihat jelas ekspresi putus asa, langsung memberikan Chiho semangat agar dia tidak murung terus-menerus. Di tengah hari yang sangat panas, Emi membawa Ramus ke sebuah toko topi. Di sana Ramus sedang memilih-milih topi yang dia inginkan. Emi menanyakan kepada Mao, mau sampai kapan kau merawat anak ini? Mao langsung menjawab, mungkin sampai bertemu dengan orang tuanya, atau sampai dia besar hingga menikah. Emi langsung berdiri dan berkata, apa kau sudah gila? Kau ini Raja Iblis yang mempunyai tujuan menguasai dunia. Apa kau ingin hidup selamanya di Jepang dan tidak ingin kembali ke NT Isla? Mao cuma terdiam dan menghampiri Ramus serta menuju ke kasir untuk membayar topi tersebut. Setelah membayar, Mao menjawab pertanyaan Emi. Aku sudah menyerah mengenai itu semua. Meskipun aku kembali dengan kekuatan penuh, itu juga belum cukup untuk menguasai dunia. Akan lebih baik aku sebagai mantan Raja Iblis mengawasi anak buahku yang tinggal di sini dan hidup di sini. Karena sebagian besar rakyat iblis di NT Isla kemungkinan sudah dimusnahkan oleh gereja dan temanmu. Perkataan itu membuat Emi merasa bingung dan bimbang. Apakah selama ini yang dia lakukan bersama gereja itu benar? Kemudian mereka bertiga meninggalkan toko topi tersebut dan menuju ke wahana merry-go-round. Di saat Emi bingung, Ramus dan Mao menaiki wahana merry-go-round. Mao turun dari wahana tersebut
dan menyadari bahwa Ramus suka dengan warna-warni. Mao menghampiri Emi yang masih bingung dan menanyakannya, bagaimana jika kita melihat atraksi Mao Shoujo? Mereka semua kan berlima dan juga berwarna-warni. Aku yakin Ramus akan senang. Emi setuju dan pergi membeli tiket untuk 2 jam ke depan. Setelah 2 jam berlalu, mereka bertiga masuk ke acara panggung tersebut. Bukannya senang Ramus, tapi dia malah melamun dan mengeluarkan tanda bulan sabit di dahinya. Mao yang panik terus menanyakan kepada Ramus, apakah kau tidak enak badan? Emi yang berinisiatif langsung membawa Ramus keluar dari tempat tersebut dan menyuruh Mao agar mencari botol minuman yang dingin. Ketika mau pergi, tiba-tiba ada wanita cantik di belakang Emi. Wanita ini langsung menghampiri Ramus dan memegang dahi Ramus yang masih terdapat tanda bulan sabit. Beberapa detik setelah dipegang, Ramus langsung kembali seperti semula. Dan wanita tersebut berkata, kau sudah besar ya, alas Ramus. Sontak hal itu membuat Emi bertanya kepada wanita itu, bagaimana kau tahu nama itu? Wanita itu menjelaskan, tanda tersebut adalah fragmen Jesot, jadi kau harus berhati-hati terhadap Gabriel dan bawahannya. Kemudian Mao datang berlari menuju Emi dengan membawa botol tersebut. Ketika pandangan Emi teralihkan, tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Mao merasa senang Ramus baik-baik saja meskipun botol yang dia beli menjadi sia-sia. Wanita tadi mungkin Layla yang dibicarakan Emeralda beberapa hari yang lalu yang terlintas di pikiran Emi. Karena masih bingung dengan kejadian tadi, Emi, Mao, dan Ramus menuju gondola kincir angin. Sebelum menaiki wahana tersebut, mereka harus berfoto terlebih dahulu. Ketika selesai, mereka masuk ke gondola. Di gondola, Emi langsung menanyakan tentang bulan sabit berwarna ungu kepada Mao. Akhirnya Mao menjelaskan kepada Emi tentang bulan sabit tersebut yang telah dia sadari. Cerita ini dimana jauh sebelum kau lahir, Emi, lebih tepatnya 200 tahun yang lalu. Di tempat asalku, para iblis lebih suka berkelahi dan membunuh satu sama lain untuk menentukan siapa yang paling kuat, dan klanku adalah klan yang paling lemah. Orang tuaku dibunuh di hadapanku. Aku terus berlari menjauhi mereka hingga aku sudah tidak kuat lagi berlari dan terjatuh. Di sana aku menangis karena betapa lemahnya diriku ini yang akan menunggu kematian. Di saat itu datanglah sesosok malaikat dengan sayap berwarna putih datang menghampiriku. Malaikat tersebut menolongku, merawatku, dan mengajariku bagaimana cara berkomunikasi. Berkat itu aku bisa menjadi sedikit mengetahui dunia yang berada di ente Isla. Kemudian sebelum malaikat itu pergi, dia meninggalkan sesuatu kepadaku, yaitu bibit bulan sabit. Dia menyuruhku agar menanam bibit itu jika kau ingin mengetahui dunia yang sebenarnya. Bibit tersebut kutanam di belakang kastilku dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Kupikir dengan menanamnya dapat membantuku suatu hari nanti, dan tidak terpikir bahwa bibit tersebut tumbuh menjadi pohon besar yang kita lihat saat Ramus datang ke Jepang. Jadi secara tidak langsung aku memang ayah dari Ramus, dan mungkin akan ada sesuatu terhadap Ramus seperti yang diceritakan malaikat tersebut kepadaku, kata Mao sambil bermain dengan Ramus. Emi baru mengetahui ternyata dunia iblis sama seperti dunia manusia, dan anehnya lagi, mengapa malaikat tersebut membantu Mao? Apakah dunia yang selama ini aku perjuangkan itu salah? Apakah yang jahat selama ini adalah gereja dan para malaikatnya? Kata Emi sambil memasang ekspresi bingung. Kemudian Emi menanyakan kepada Mao apa arti Jesot. Mao menjelaskan bahwa Jesot adalah salah satu dari 4 fragmen pohon dunia yang sudah ada sebelum era malaikat dan iblis di ente Isla. Mengetahui hal itu membuat Emi semakin bingung. Ya wajar sih pengetahuan Emi itu tidak seluas Mao. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Lumayan panjang sih, apalagi di novelnya sangat panjang. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di kelanjutan anime cerita lainnya.